Record ya. Unmute. Record. Unmute. Buka mic-nya. Okay, please unmute your microphone. Unmute dulu, voice-nya di unmute dulu. Di turn off. Okay, all right. We have listened to the presentation from group 1 of presenter who are very extraordinary. It's so amazing and very clear, I think. Okay, next, I open the question and answer session. So for group 1, are you ready, guys, to answer the question? Yes. And Yes, I invite the Yes. audience who want to ask the question. And please do not forget to mention your name and tell your question. Okay. Any question, guys? Okay, I would like to ask you. My name is Abdal Kavikas from E-Morning. Okay. Please give us a good suggestion that are important to make a correct report according to your point of view. Thanks. Is it clear? Mike. Okay, I'm so sorry. Oke, untuk pertanyaan dari saudara siapa tadi namanya? Afda Al-Rafikas. Iya, Abdal Amkas. Pertanyaannya adalah tolong dong kakak-kakak, abang-abang untuk memberikan saran bagaimana cara penelitian baik dan benar. Dalam penelitian ya, maksudnya. Oke, any question guys? Kita tampung dulu pertanyaannya. To give you guys 3 minutes discussion for discuss the best answer for them. Oke, mungkin ada yang langsung ingin menjawab dari kawan-kawan kelompok 1 6. Oh, baik. Dengar kan? Oke. Anastasia, kedengaran. Oke. Dengar Natasha. Baik, sini saya ingin menjawab pertanyaan dari siapa tadi namanya? Abda, Kak. Oke. Ini kan menurut sudut pandang kakak dan abang-abang ini kan. Jadi menurut sudut pandang saya sendiri, menurut sudut pandang saya, yang pertama itu kita harus memilih topik. Maksudnya memilih topik apa yang ingin kita angkat. Usahakan tuh kayak topiknya tuh yang kalian sukai atau yang kalian kuasai. Misalnya kalau topiknya dari dosennya, pastikan kalian memenuhi syarat-syarat ketentuan yang diberikan. Maksudnya syarat dan ketentuan yang diberikan itu syarat dan ketentuan yang diberikan oleh dosennya. Kemudian yang kedua yaitu kalian melakukan penelitian. Melakukan penelitian yaitu sesuai dengan topik yang telah kalian pilih atau kalian angkat. Yang ketiga itu membuat kerangka laporan atau outline. Jadi di dalam outline ini terdapat beberapa hal. Yang pertama yaitu tema. Dalam tema ini berfungsi untuk menggambarkan kualitas penulisan atau hasil penulisan yang dikerjakan. Supaya penelitian kalian ini jelas gitu, ada temanya. Yang kedua, cara pembuatan tema yang baik itu yang pertama itu topik yang hendak diteliti berfokus pada masalah yang luas atau tidak terlalu sempit untuk diteliti. Yang kedua, belum banyak atau belum
ada yang pernah menelitikan tentang tema yang kalian angkat. Kemudian yang ketiga, diungkapkan dalam susunan kalimat yang sederhana, tetapi itu jelas gitu. Yang yang tadi yang ketiga, sekarang yang keempat, tema juga harus mengandung masalah yang ditunjukkan pada judul penelitian yang hendak kalian buat. Kemudian di dalam kerangka laporan atau outline juga terdapat latar belakang, yaitu dalam latar belakang ini merupakan uraian tentang merupakan uraian hal-hal yang menyebabkan perlunya sebuah penelitian. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan latar belakang. Yang pertama itu ada rencana pembahasan, kemudian alur pemikiran digunakan, kemudian penggunaan sumber teori-teori pada dasar pemikirannya, kemudian sebagai sandaran berpikir sekaligus indikator objektif penulisan. Penggunaan fakta dan data di lingkungan itu juga perlu. Kemudian di dalam outline juga terdapat rumusan masalah. Di sini masalah biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Rumusan masalah kemudian harusnya jelas dan padat. Kemudian berisi implementasi adanya data untuk memecahkan masalahnya. Kemudian rumusan masalah merupakan dasar pembuatan hipotesis. Dan kemudian masalah juga harus menjadi dasar lagi bagi judul penelitian kalian. Kemudian di dalam outline juga ada yang namanya manfaat penulis. Di sini manfaat penulis itu bagi penulisnya, bagi pembacanya, ataupun bagi masyarakat yang ada di lingkungan kalian. Kemudian yang keempat yaitu adalah menulis laporan, yaitu yang pertama harus dari bagian pendahuluan sampai dengan penutupan. Di dalam menulis laporan juga gunakanlah kalimat tuh yang jelas dan berdasarkan data dan fakta yang ada gitu. Perhatikan juga format penulisan laporannya. Misalnya formatnya ditentukan sama dosennya, berarti harus mengikuti format penulisan dosennya. Gitu. Udah jelas? Atau terlalu cepat? Mungkin ada dari grup 1 yang ingin menambahkan. Baik. I think that's so very clear. Oke, dipersilakan. Mungkin ada yang ingin menambahkan. Baik, nama saya Gus Husni. Saya akan menambahkan. Jadi tadi pertanyaannya tentang laporannya. On my view, gitu. Point of view. Dalam laporan or research, there have some procedure to make good research. Jadi yang pertama itu ada planning, ada tahap pelaksanaannya itu action planningnya, dan ada tahap terakhir yaitu refleksi. Dalam point of view saya, yang paling penting itu pada tahap refleksi ini atau reflecting ini. Karena kegiatan ini merupakan analisis atau menginterpretasi semua data atau informasi. Dalam refleksi ini kalian juga harus merecek, memvalidasi atau memverifikasi data kalian. Ini your last chance atau kesempatan terakhir kalian untuk sebelum menyerahkan kepada dosen kalian atau lecturer kalian. Jadi kalau di sini datanya masih salah atau ada kata yang salah, nanti pasti revisi lagi. Atau judulnya salah, revisi lagi. Kan kadang kita juga ada yang tidak kuat revisi. Saya tidak kuat revisi. Ujung-ujungnya berhenti, tidak kuliah lagi. Jadi, in main point of view, jadi intinya lebih dicek lagi lah setiap data-data atau isi-isi dalam research kalian. Yang sudah dijelaskan oleh Anas itu sudah lengkap semua. Jadi, seperti itu saja tambahan saya. Terima kasih. Kembali ke moderator. Okay, thank you so much for the best answer from Agus Husni. I think that's so clear, very clear from Anastasia and Agus Husni.
Okay, maybe is there any question, guys? Mungkin ada pertanyaan lain. Dan pertanyaan dari Akda juga, by the way, itu juga udah mewakili ya, mewakili dari semua pertanyaan, karena udah merangkum semuanya yang telah dijelaskan dari Anastasia dan Agus Husni. Okay, no question. Good student is no question. Okay, friends, because no question more, and because time is over, and all the question answer. Oke, mungkin untuk attendance-nya, untuk daftar hadirnya, mungkin kita bisa dokumentasi dulu. Please turn on your camera. Untuk hidupkan, nyalakan kamera kalian dulu. Kita mau sesi dokumentasi. Oke, untuk Anissa mungkin bisa Ya. screenshot. Untuk screenshot dulu untuk absensi kita. Oke. On count on three. Jangan lupa hitung. Shirley itu ya, memang nggak hidupkan kamera. Yang tadi ada acara siapa? Oh iya, Shirley ya. udah bisa. Dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Okay, all right. Okay, I am a moderator, so appreciate you guys for your participation and very nice attention. On behalf of my friends, I want to close our meeting this time. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih atas pertanyaan dan jawaban yang sangat-sangat memuaskan. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Waalaikumsalam. Thank you guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.